Selamat pagi Pak Fen. Selamat pagi Pak Boni, Apa kabar? sehat? Puji Tuhan. Begini Pak Fen, saya minta waktunya sebentar. Kebetulan saya ada tugas dari program Guru Penggerak, dan tugasnya ini kami memilih ada beberapa kasus. Saya memilih kasus yang ketiga. Kasusnya ada di salah satu SMA Karakter Mulia. Di sekolah itu ada kepala sekolah baru. Lalu di sekolah dia sudah berterima kasih kepada guru-guru yang sudah menyerahkan nilai rapor anak-anak. Dan setelah dia melihat nilai yang sudah dikirim oleh guru-guru, banyak nilai yang rendah. Lalu dia meminta guru-guru untuk menaikkan nilai siswa itu agar sekolah ada nilai positif terkait dengan siswa untuk ke perguruan tinggi. Dan salah satu program dari kepala sekolah, Ibu Rosdiana, ya 25% nilai rapor untuk masuk ke perguruan tinggi tanpa tes. Hingga dia meminta guru-guru untuk menaikkan nilai rapor. Dan saya minta tanggapan dari Pak Alven. Seandainya di posisi itu Pak Alven salah satu guru di sekolah SMA Karakter Mulia, kira-kira bagaimana tanggapannya Pak Alven? Ya. Baik, Pak Boni, ada dua tanggapan saya terkait kasus tiga tadi. Yang pertama dari sisi kepala sekolah. Ya, menurut kepala sekolah secara umum, para guru mata pelajaran memberikan nilai rapor terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung para peserta didik masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapor atau jalur tanpa tes. Pertama, tanggapan saya, kepala sekolah tidak menghargai proses sekaligus tidak menghargai para guru mata pelajaran sebagai subjek dari proses itu. Di satu sisi beliau mengapresiasi kedisiplinan dan tanggung jawab yang luar biasa dari para guru. Tetapi di sisi lain, beliau tidak menghargai para guru sebagai pelaku dari proses itu sendiri. Di sini secara gamblang, kepala sekolah menampilkan diri sebagai pribadi yang kontradiktif, otoriter, dikotomis. Hal ini tampak jelas dalam pernyataannya yang secara tegas mengatakan bahwa kalau nilai tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di perguruan tinggi lewat jalur nilai rapor. Dan hemat saya, pernyataan ini tidak beralasan karena ada sebagian kecil peserta didik yang mendapat nilai yang paling baik. Ingat bahwa para guru tidak sekadar memberikan nilai, tetapi nilai yang diberikan itu benar-benar merepresentasi kualitas diri para peserta didik dalam berbagai aspek. Selain itu, para peserta didik yang lulus masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapor juga harus benar-benar merepresentasikan kualitas sekolah kita. Kemudian, pernyataan kontradiktif otoriter dikotomis itu secara eksplisit juga menggambarkan kualitas manajerial sebagai kepala sekolah yang ingin memperlakukan semua peserta didik, baik yang rajin maupun yang malas secara sama dengan mengabaikan segala proses yang ada. Kemudian, pernyataan kepala sekolah tersebut juga akan berimplikasi pada kekecewaan dari siswa yang rajin atau siswa yang setia mengikuti seluruh proses yang ada di sekolah dengan penuh kesadaran, serta membiarkan siswa yang malas tetap malas. Hal ini juga berimplikasi lanjut pada semakin lemahnya kesadaran diri siswa dan juga semakin lemahnya objektivitas dalam seluruh proses yang sedang, akan, dan telah terjadi. Kemudian dari sisi guru mata pelajaran, menurut saya para guru mata pelajaran di SMA Karakter Mulia sangat menghargai proses dan sangat objektif. Pemberian nilai rapor yang dinilai terlalu rendah oleh kepala sekolah sebenarnya sudah berdasarkan proses yang terjadi. Ingat bahwa proses dan objektivitas merupakan dua hal yang saling berkaitan. Orang yang sangat menghargai proses
akan memberikan penilaian yang sangat objektif. Kemudian sikap mental objektif juga yang ada dalam diri setiap guru justru akan membentuk baik bagi pribadi guru itu sendiri maupun bagi peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter, kerja keras, dan tanggung jawab. Lalu yang terakhir, solusi. Menurut saya, solusi yang paling tepat ya untuk memecahkan persoalan ini, kasus ini adalah kepala sekolah dan para guru harus menghargai semua proses yang ada di sekolah. Sehingga perlakuan yang adil dan objektivitas itu tetap tercipta dan tetap terpelihara, terutama penilaian terhadap peserta didik. Jadi begitu tanggapan saya, Pak Boni. Berarti peserta didik juga harus bertanggung jawab ketika nilai mereka, ketika mereka langsung ke perguruan tinggi. Ya. Baik Pak Fen, terima kasih atas tanggapan dan masukannya. Terima kasih waktunya untuk membagi dan menanggapi kasus ini. Terima kasih.